pertama namanya fitur tip adjust. Tip adjust ini adalah kita bisa memberikan tips kepada waiters atau pelayan yang ada di restoran. Jadi biasanya kalau kita memberikan tips itu kan secara cash gitu ya. Nah, di edisi bisa memberikan tips ini dengan maksimal 20% dari jumlah transaksi. Ketika kita belanja atau makan situ habisnya 3.000, ya kita bisa memberikan tips pada karyawan itu maksimal 20% dari 3.000 aja gitu ya. Nah, ini biasanya kita berikan pada restoran, lounge, atau bar, atau taksi, segala bentuk yang bergerak di bidang jasa itu bisa gitu ya. Lalu refund. Refund ini adalah pembatalan transaksi. Jadi kalau kita sudah melakukan transaksi dibatalkan, bisa langsung nggak? Bisa. Itu dengan namanya void. Tapi ketika sudah melakukan settlement dan Anda masuk ke rekening, itu bisa dibatalkan nggak? Bisa. Dengan cara apa? Namanya refund. Gitu ya. Nah, refund ini bisa lakukan request melalui edisi. Oke. Lalu fair non-fair. Ini adalah memisahkan komponen kenakan MDR dengan yang tidak kenakan MDR. Ini biasanya di Plat Garuda. Detailnya saya nggak akan jelaskan karena panjang. Lalu di sisi adalah memberikan kemudahan wisatawan asing membayar dengan mata uang negara asalnya. Jadi kalau kita membayar kartu kredit itu ya, kalau kita membayar keluar sales draft-nya pasti dalam bentuk rupiah, gitu ya. Nah, kita bisa merubah sales draft itu keluarnya dalam bentuk dolar, real, yen, yuan, ataupun peso dan lain-lain itu bisa. Nah, itu dengan fitur namanya Dynamic Currency Conversion. Tujuannya buat apa? Tamu-tamu luar negeri ini ketika mereka kembali ke negara mereka gitu ya, melakukan bisnis trip gitu ya, dan mereka mau mengajukan apa namanya reimburse atau klaim kepada atas mereka meeting di Indonesia. Kalau dia menggunakan sesdramnya dalam bentuk rupiah, itu akan ada potensi waktu dia pembelanjaan dan ketika waktu dia reimburse, dia akan berbeda hadis apa namanya kurs gitu ya. Tapi ketika dia mengeluarkan sales draft-nya dalam bentuk mata uang sama, entah dia mau naik atau turun, kursnya akan tetap dibayarkan gitu kan ya. Jadi nominal yang akan diterima akan sama. Itu yang biasanya oleh orang-orang ekspatriat atau orang asing yang datang ke Indonesia untuk melakukan meeting, bisnis trip, mereka sangat tenang dengan adanya fitur di sisi ini. So, sampai sini teman-teman ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ada, saya lanjut lagi ya. Nah, ini tadi saya sampaikan dalam bentuk namanya PCR tadi, gitu ya. PCR ini adalah kita mengintegrasikan antara mesin kasir ini dengan edisi kita. Jadi kalau selama ini kasir melakukan transaksi di SCR, di POS-nya mereka, gitu kan ya. Nah, nominalnya berapa? Rp1.225.148. Angkanya keriting gitu kan ya. Jadi si kasirnya akan nginput di sini nih angkanya tadi gitu kan ya. Itu existingnya seperti itu. Ada potensi kesalahan nggak di sini waktu proses tadi dilakukan oleh kasir? Ada gitu kan ya. Bisa jadi kasir melakukan salah input. Nominal yang disampaikan di sini akan maksudnya dengan akan nominalnya berbeda. Jadi bisa ada potensi namanya selisih dan si kasir akan mengganti. Tapi kalau dengan namanya integrasi POS edisi dengan CR tadi, nominal yang ada di dalam POS ini akan secara otomatis dia akan mengirimkan data pada edisi kita dan nominalnya langsung tertera di dalam edisi. Dan si kasir tidak perlu lagi input nominalnya, si kasir hanya perlu melakukan transaksi di swipe atau klik di atau QR gitu ya di edisi. Nah, ini akan prosesnya lebih cepat dan akan memudahkan kasir ataupun pihak finansial untuk melakukan rekonsiliasi seperti itu. Untuk edisi ada yang mau tanyakan teman-teman? Ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke tempatnya Chris ya. Nah, Chris sendiri ini ada dua jenis Chris gitu ya. Chris itu adalah Quick Response Code Indonesia. Standarisasi sistemnya menggunakan Chris. Ini ditentukan oleh pemerintah supaya tidak lagi masing-masing bank atau PJSP ini mengeluarkan berbagai macam bentuk QR yang berbeda. Makanya ada standarisasinya gitu ya. Nah, jenis QR ada dua, yaitu adalah Merchant Presented dan Customer Presented. Bedanya apa? Ketika Merchant Presented, kita sebutnya MPM gitu ya. Itu adalah merchant yang akan mengeluarkan
QR dan nasabah yang akan membaca scan gitu kan ya. Itulah merchant presented code gitu ya. Kalau customer presented gitu ya, customer yang akan menunjukkan QR-nya, si kasir yang akan menembak atau membaca atau memindai dari QR tersebut gitu ya. Nah, QR sendiri ada dua macam juga untuk cara membuatnya, ada yang disebut dengan dinamis dan statis. Dinamis itu apa? Dinamis itu keluar dari mesin edisi. Jadi QR satu dan QR berikutnya akan berbeda, gitu ya. Akan dibaca berbeda. Jadi QR satu yang sudah dibaca dia akan secara otomatis dia akan hangus dan nggak bisa dipakai lagi. Dan biasanya ada expirednya. Ketika dikeluarkan satu QR dalam waktu tertentu nggak dipindah dia akan hangus, gitu ya. Nah, sedangkan QR statis adalah satu QR untuk seterusnya. Jadi nggak perlu lagi keluarin QR lagi gitu ya. Ini yang biasanya tempel dalam stiker atau lagi akrilik. Nah, MDR-nya sendiri sudah ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Hanya 4 kategori, yaitu reguler, pendidikan, SPBU, dan government. Nah, untuk reguler sendiri 0,7 dari total transaksi ya. Nah, pendidikan 0,6, gestation adalah 0,4, dan government 0. Jadi, persentase ini akan dikalikan dalam bentuk pengkali dengan jumlah amount-nya. Sama dengan di sini tadi, ketika kita transaksi 1 juta, merchant akan menerimanya 1 juta dikurangi 0,7 dikali 1 juta. Bank akan menerima 0,7 dari 1 juta tadi, gitu ya. Si card holder-nya atau si pembelinya tetap di debitnya sebesar 1 juta, gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah belanja, gitu ya, terus kasirnya bilang, Pak kena cas 2%, Pak cas kena 3%, gitu ya. Itu tidak diperbolehkan. Itu sebutannya adalah dengan surcharge. Jadi MDR yang tadi ini yang harus dikenakan kepada merchant, tapi dilimpahkan kepada pembeli untuk menanggung dari MDR itu nggak boleh, gitu ya. Jadi teman-teman kalau ketemu kasir yang seperti itu, tolong diedukasi. Itu kan nggak boleh Bu, Pak, nggak boleh karena harusnya MDR ini kan bebannya Ibu, bukan beban saya sebagai pembeli, gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu tetap melanjutkan seperti itu, saya bisa lapor ke Bank Indonesia loh Bu, gitu ya. Jadi impact-nya apa kalau teman-teman melaporkan kepada merchant-merchant yang tadi mengenakan surcharge tadi gitu ya. Merchant akan di freeze, dia akan cabut semua transaksinya, method payment-nya, baik itu KRIS maupun NDC atau e-commerce gitu ya. Dia akan cabut semua. Si merchant itu tidak bisa melakukan transaksi menggunakan KRIS, NDC maupun e-commerce untuk semua bank yang ada di Indonesia. Jadi sekali ada yang lapor, dia akan cabut semua, gitu ya, di freeze. Nah, dari KRIS sendiri ada pihak yang terlibat siapa saja, gitu nih. Ada 4 pihak yang terlibat, yaitu PJSP, switcher, lembaga services, dan lembaga standar. PJSP itu siapa aja, bisa bank dan non-bank, gitu ya. Banknya bermacam-macam, dari Mandiri dan BCA dan lain-lain gitu kan ya. Kalau non-banknya bisa dalam bentuk e-wallet semua gitu ya. Gitu. Jadi bisa link aja, GoPay, OVO, Dana gitu ya. Nah, lalu switcher itu siapa? Switcher terjalin, Alto, Rintis, dan atas saya. Tugasnya buat ngapain sih? Kalau ini tadi tugasnya adalah dia yang akan menerbitkan QR dan dia yang bisa dari source of fund-nya dari mana gitu ya. Sedangkan switcher adalah lembaga yang membantu menjembatani antara penerbit QR tadi dengan bank gitu ya ataupun non bank yang bisa mengeluarkan kris tadi ya. Lembaga services dan lembaga adalah bagian part pairingnya dengan switcher juga gitu. Jadi yang kalau standar ini ASP adalah yang melindungi dan mengatur ketentuan-ketentuan terkait dengan transaksi payment tadi ya. Sedangkan lembaga services ini adalah yang menerbitkan atau mengkrit QR tadi supaya seragam semuanya gitu. Nah, ini yang saya sampaikan statis dan dinamis, NPM dan CPM gitu ya. Kalau statis tadi seperti ini, akrilik ini ya. Ini satu QR untuk semua transaksi gitu ya, tetap gitu ya. Sedangkan dinamis itulah QR yang diterbitkan melalui edisi, jadi selalu berubah. Bentuknya seperti ini. Dan ini yang tadi saya sampaikan, kalau kita membaca QR-nya merchant, kita yang membaca gitu ya pakai HP, itu sebetulnya merchant presented mode MPM gitu ya. Sedangkan kalau yang kita dibaca oleh si kasir, ya itu adalah CPM atau customer presented mode gitu. Gitu. Nah,
Lalu selain dengan QR status dan QR edisi, itu ada apa lagi? Kalau dikembangkan masih banyak banget, gitu kan ya. Ada namanya Kris API, lalu ada living usaha. Kris API itu apa? Panjang sekali saya jelaskan, saya hanya sampaikan aja bayar via Kris melalui secara online, yaitu selalu website atau apps atau device pihak ketiga. Detailnya seperti apa nanti saya akan jelaskan di lain waktu ya Bapak Ibu ya, dan teman-teman ya, karena ini juga cukup panjang. Segmennya biasanya melalui e-commerce. Mungkin tadi pagi Pas Tama sudah menyampaikan gitu ya, terkait dengan e-commerce gitu ya. Ini bisa dilakukan di F&B atau franchise. Contohnya seperti apa sih? Kalau teman-teman pernah makan ke McD gitu ya, bayar pakai ada kioske gitu ya, pakai yang standing gitu ya. Nah, itu namanya Kris. Dia sudah terintegrasi dengan payment kita dengan tempatnya McD. Jadi kita cukup bayar pakai QR-nya aja di situ gitu ya. Nah, living usaha ini adalah on board atau kita bisa melakukan pendaftaran Kris statis melalui mobile banking. Jadi nggak perlu lagi ke cabang atau apapun gitu ya, cukup dengan living usaha aja. Ini kalau sekarang kita juga nyebutnya adalah living merchant mandiri gitu ya. Tuh. Oke. Ini Kris API tadi yang saya sampaikan ya. Contohnya adalah kita bisa baca dalam bentuk vending machine ataupun dengan kioske tadi gitu ya. Langsung customer bisa scan situ dan notif pembayaran keluar, dan itu bisa berhasil langsung masuk tempatnya si merchant. Nah, sedangkan customer present good, kita akan munculkan kode Krisnya, si merchant akan membaca dan dia akan sukses. Ini udah historinya aja. Ini contoh-contohnya teman-teman semua. Ini untuk API, Kris device-nya, mesin milik mitra gitu ya. Kita bisa dalam bentuk gate gitu ya. Lalu dengan website tadi gitu ya. Kalau ini dengan vending machine. Jadi vending machine ini bisa menerima transaksi menggunakan QR. Gitu. Nah, kalau ini Kris API-nya, jadi kalau dalam satu aplikasi, dia akan mengeluarkan ada payment seperti ini. Payment-nya dompet digital. Nah, ini adalah menggunakan API Kris gitu ya. Nah, benefitnya apa kalau si merchant menggunakan namanya Kris tadi? Merchant settlement report gitu ya, MSR, dan settlement-nya akan keluar di H1 dari kalender gitu ya. Jadi kalau transaksinya hari Senin apa tanggal 1, dia akan reportingnya akan keluar di tanggal 2. Begitu pula juga dananya akan masuk di tanggal 2 gitu ya. Jadi lalu ada dedicated integration team dan MDR-nya sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi nggak ada lagi persaingan harga MDR dengan bank lain sampai 0% dan lain itu nggak ada ya. Dan ini nggak ada pengembangan sama sekali dari si pihak merchant. Dia akan langsung plug and play aja, langsung bisa pakai. Itu ya. Itu. Ini siap dokumennya ketika si merchant atau nasabahnya mau melakukan pengajuan Kris atau API Kris gitu ya. Ini adalah pengajuan merchantnya, model bisnisnya seperti apa, lalu ada kita menentukan NDA, non-disclosure agreement gitu ya. Jadi kita harus saling mengisi kesepakatan, tidak ada yang saling menyebarkan data-data pribadi atau data perusahaan yang sifatnya sensitif gitu ya. Lalu masing-masing pihak dari mandiri maupun dengan yang mitra akan mengirimkan spesifikasi API-nya untuk saling membaca sistemnya seperti apa, bahasa IT-nya seperti apa, apakah itu sesuai atau tidak. Ketika sudah sesuai, maka dia akan melakukan timeline, persiapan timeline untuk melakukan develop ya. Di sini ada bisa kita ngomongin adalah SIT, UAT, atau pelting gitu ya. Ketika sudah melakukan proses-proses seperti ini, integrasi API-nya bisa dikatakan produksi dan live kalau tidak ada kendala gitu ya. Nah, dokumennya apa sih dibutuhkan? Ada namanya merchant agreement atau PKS, ada kopi identitas direktur seperti KTP ataupun paspor gitu ya, itu bisa. Lalu ada fotokopi akte pendirian gitu ya. Dan ada kopi akte perubahan jika dia ada perubahan akta, dan itu disampaikan dalam bentuk yang terbaru. Lalu kopi SK pengesahan kementerian juga ada itu yang terbaru. SIUP, NPWP, TDP atau NIB juga wajib harus ada. Lalu kita semua sini ada dilindungi dalam bentuk di PTO. Jadi semua RAC ini paket kriteria ini sudah ditaruhkan dalam tempat PTO. Setelah semua dokumen ini akan dibaca di sistem kita, apakah merchant tersebut masuk dalam blacklist gitu ya. Blacklist itu merchant-merchant yang sudah terdaftar tidak diperbolehkan pembukaan acquiring, baik itu edisi maupun itu Kris apa itu e-commerce gitu ya.
Jadi kalau sudah ada melakukan fraud atau dulu ada pencucian uang atau dia bisa jadi Keystone, itu akan masuk dalam blacklist, baik itu blacklist internal maupun blacklist eksternal gitu ya. Lalu ada dokumen juga yang sudah dilengkapi, yaitu dokumen penggunaan fraud detection system atau FDS gitu ya. Oke, sampai sini dari saya terkait dengan edisi dan Chris. Dari teman-teman semua, apakah ada yang mau tanyakan atau kita mau diskusikan? Saya kembalikan ke Mbak Rika. Maaf Pak, sebelumnya saya izin bertanya tapi nggak mengenai materinya. Boleh, dengan siapa? Bisa diperkenalkan diri? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rania Pak. Saya izin bertanya, ini PowerPoint-nya bakal dikirim nggak ya materinya? Nanti saya kirim ya melalui ke Mbak Rika ya. Baik, terima kasih Pak. Sama Mas Asufar, silakan. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Azufar, saya izin bertanya. Sebenarnya ini mau bertanya opini Bapak aja sih. Kalau misalkan ada argumen semakin mudah, semakin mudah atau sederhana kita melakukan transaksi itu sejalan sama kemudahan untuk kriminalitas juga, Pak. Gitu, Pak. Apa itu bisa dibilang sebuah argumen yang valid atau gimana, Pak? Oke, jadi dengan digitalisasinya finansial kita gitu ya, segala transaksi kan dilakukan secara transaksional di digital gitu ya, baik itu online maupun offline. Nah, tentunya kita kan Bank Mandiri sudah mempunyai ada pagar-pagarnya, mitigasi risikonya. Jadi makanya tadi ada, kalau Mas Azufar dengar saya ngomong ada UAT, SIT, itulah semua testing terkait dengan segala bentuk ancaman fraud ataupun fraudster gitu ya, hacker atau apapun sudah kita lakukan tester. Jadi kita tidak bisa menghilangkan namanya potensi fraud. Kita tidak bisa menghilangkan namanya potensi tadi yang Mas Asufar bilang kriminal gitu ya. Kita nggak bisa menghilangkan. Tapi akan bisa kita lakukan apa? Meminimalisasi dan kita menjaga supaya kriminalisasi itu tidak masuk gitu kan ya. Nah, dengan perkembangan zaman pasti ada nggak? Ya kemungkinan pasti ada. Cuma kita akan meminimalisasi supaya tidak terjadinya selalu besar-besaran. Seperti itu Mas Asufar. Gitu. Baik, Pak. Oke, Terima kasih sudah terjawab. sama-sama Mas Asufar. Dari yang lain, apakah ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Perkenalkan, saya Yusuf Amar Utama, Pak. Ya, silakan Mas Yusuf. Izin bertanya, Pak. Kan kalau di mesin, misalnya saya ke toko roti gitu, Pak. Dia kan ada mesin edisi. Terus dia tuh Ya. saya pernah beli di toko roti, dia bilang, tapi nanti bisa bayar pakai debit nggak? Bisa, tapi katanya kena cas gitu, Pak, di edisinya. Iya. Gara-gara beda bank itu benar nggak, Pak? Kira-kira. Oke, Mas Yusuf tadi saya sampaikan bahwa itu disebut namanya praktek surcharge, gitu ya. Jadi kan saya sudah sampaikan ada MDR, Merchant Discount Rate, untuk edisi maupun kris tadi ya. Nah, MDR ini seharusnya kan dikenakan kepada pihak pelaku usaha, dalam hal ini kan merchant. Ketika si merchant menyampaikan kepada pembeli, Pak, kena cas ya 3%, 2%. Itu diperbolehkan nggak? Tidak diperbolehkan oleh Bank Indonesia. Nah, kita selaku pegawai bank, kita harus mengedukasi kepada pihak merchant atau pelaku usaha, Pak, itu nggak boleh loh, Pak, dilarang loh. Seharusnya kan MDR atau merchant discount rate ini kan menjadi bebannya Bapak selaku pelaku usaha, bukan sebagai pembeli gitu ya, yang dikenakan biaya. Apa konsekuensinya ketika pelaku usaha itu melakukan surcharge tadi kepada cardholder ya, dan cardholdernya melapor nih ke Bank Indonesia atau ke OJK nih, Mas Yusuf nih makan tadi toko roti ya, toko roti ABC. Tiba Mas Yusuf melaporkan ke tempatnya BI melalui webnya BI, kan ada tuh bisa melakukan pelaporan. BI akan melakukan follow up kepada bank yang menerbitkan transaksi tadi, dan bank akan ditegur oleh Bank Indonesia. Yang dilakukan adalah bank harus melakukan edukasi dulu tahap pertama kepada si merchant.
tolong tidak melakukan praktik surcharge lagi. Nah, ketika nanti ada 2 atau 3 kali temuan kembali, dan bank sudah melakukan edukasi, ternyata si merchant atau pelaku usaha yang tetap bandel nih melakukan surcharge tadi, impact-nya adalah pelaku usaha ini semua jenis layanan transaksinya, baik edisi, kris, dari bank apapun yang ada di meja dia, itu akan ditarik semua oleh masing-masing bank. Dan merchant tersebut akan di-freeze, tidak bisa melakukan request terkait dengan permohonan edisi ataupun kris ke bank ataupun BCSP lainnya. Begitu Mas Yusuf. Jadi itu tidak diperbolehkan nih Mas Yusuf ya. Jadi kita selaku pegawai bank, kita baik mengedukasi kepada pelaku usaha atau partner. Habis seperti itu Mas Yusuf. Baik, terima kasih Pak. Yang lain, apakah ada yang mau tanyakan? Silakan Mbak Safa ya. Mbak Safa Masaya. Silakan. Sebelumnya suara saya apakah sudah terdengar ya Pak? Sudah Mbak Safa, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan mengenai kris ini Pak. Tadi kan Bapak sebutkan bahwa salah satu benefit dari penggunaan kris dari merchant-nya sendiri itu free biaya pengembangan. Akan tetapi kenapa belakangan ini saya banyak menemukan merchant-merchant yang menggunakan kris tapi ada biaya tambahan seperti 500 perak gitu ya Pak, dengan alasan katanya ada biaya operasional atau apa, saya juga kurang tahu. Itu saya menemukannya di kantin-kantin di kuliah sih Pak. Kira-kira biaya tambahan seperti itu untuk apa ya Pak? Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik Mbak Safa. Ini sama halnya yang ditanyakan Mas Yusuf tadi. Ini adalah surcharge, kegiatan surcharge. Dia menambahkan biaya MDR tadi ke pemegang pembayaran selaku pembeli. Jadi saya beli nih, Mbak Safa tadi beli ya, beli minum jus di tempat kantin gitu ya, harganya 10.000. Kalau Mbak Safa bayarnya 10.000 nih, tapi ditambahin 5 perak ya sama penjualnya ya. Nah, 5 perak itu biasanya dia tuh pengen MDR-nya dibagi rata sama si pembeli, nggak mau jadi bebannya dia saja Mbak Safa. Itu nggak diperbolehkan, kurang lebih seperti itu Mbak Safa. Jadi nggak ada pengembangan sama sekali kecuali terkait dengan API tadi ya, gitu sih. Oke, Gitu. baik. Berarti untuk MDR sendiri meskipun pakai kris masih terdapat ya Pak? Ada, tadi kan 0,7 saya sampaikan. MDR-nya Oke. kris kan 0,7. Oke, baik. Nih, tadi kan saya sampaikan 0,7. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Safa. Silakan Mas Dimas. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Saya mau nanya Pak, tadi kan dijelaskan sama Bapak bahwasannya yang tentang kris itu kan dibedakan tadi kalau nggak salah ada yang berdasarkan jenis dan berdasarkan metode. Misalnya krisnya ada yang statis atau udah ada gitu, terus ada yang kris yang dinamis yang ada nilai nominalnya. Terus yang berdasarkan metode ada yang di-scan atau yang kita yang harus nge-scan sebagai customer. Nah, itu tuh bedanya apa sih Pak? Maksudnya penjual atau si merchant-nya dalam menentukan dia mau pakai jenis yang apa atau metode yang apa, itu pertimbangannya apa sih Pak? Oke. Ini Mas Dimas. Jadi ini pilihan untuk merchant. Jadi sebenarnya nyaman-nyamannya saja tergantung si penjual. Bedanya gini, yang statis ini dia hanya cukup menempelkan kode QR ini di etalase dia atau di meja kasirnya dia. Ketika kita scan, yang input nominal siapa biasanya? Kita kan ya, selaku pembeli ya. Biasanya ini bisa samakan dengan yang ini, gitu kan ya, bersamaan. Inilah query-nya, inilah caranya Mas. MPM lah cara membayarnya. Jadi kita melakukan scan di sini, gitu kan ya. Nah, kalau yang dinamis ini biasanya dia skala bisnisnya cukup gede, lebih gede daripada tempatnya si statis. Dalam hal ini, dia harapannya bisa menerima transaksi tidak hanya QR saja Mas Dimas, tapi dia pengen adanya transaksi menggunakan kartu.
Dan karena dia nggak pengen ada banyak metodenya ya, ada edisi, ada kirisinya gini, kan banyak memakan tempat di meja kasirnya. Ada nggak yang bisa satuin? Nah, cukup dengan namanya edisi atau kris dinamis ini. Jadi di sini cukup menyangkut, bisa menerima transaksi kartu, bisa juga pakai QR. Kalau ini cukup QR saja mas, nggak usah terima kartu ya. Tuh, pertimbangannya seperti itu untuk teman-teman merchant mau pakai statis atau dinamis. Biasanya kalau statis ini biasanya ke levelnya UMKM ke bawah tuh, dia nggak ada menerima transaksi dengan kartu. Kalau yang ini biasanya udah menengah ke atas, dia yang tamu-tamunya atau pembelinya ada potensi menggunakan kartu gitu ya. Nah, kalau ini cuma cara aja sih, caranya aja kita yang membaca dan atau dia yang membaca kita gitu sih. Itu Mas Dimas, kurang lebih. Iya Pak. Kalau untuk yang cara membaca itu apa Pak kira-kira pertimbangannya Pak? Misalnya kalau di apa? Kalau naik apa namanya KRL itu kan kita yang metodenya yang apa ya? Yang CPM mungkin ya. Karena kan si mesinnya itu yang deteksinya itu apa sih Pak pertimbangannya kalau yang metode? Oke, pertimbangannya kalau yang di CPM ini biasanya si yang membaca nominal adalah si kasir, berarti kan ya. Jadi si pembeli itu nggak perlu lagi input nominalnya. Kalau yang MPM ini kan kasirnya nggak mau, biar aja si kasir, si pembeli yang menginput nominalnya. Jadi dia mengurangi resiko bahwa bukan saya selaku pelaku usaha yang salah input tuh ya, tapi kamu loh mas yang belanja tuh ya. Tapi kalau yang CPM ini biasanya dia integrasi dengan POS-nya dia mas sudah tertera. Jadi dia langsung masuk aja, tembak tinggal bayar gitu ya. Sama dengan seperti kalau kita naik MRT atau KRL gitu ya, kan kita yang baca kan ya, dan flat nominalnya sudah ada di setiap masing-masing sistem. Gitu sih mas, pertimbangannya seperti itu. Kapan kita menggunakan MPM atau CPM, ini lah masing-masing dari merchant mau pakai yang mana terserah gitu. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih Pak, sangat menjawab. Sama-sama Terima kasih. Mas Dimas. Teman-teman yang lain, ada yang mau tanyakan? Mbak Rania, silakan. Baik, Pak. Saya izin bertanya, Pak, mengenai MDR ya, Pak. Ya. Kalau nggak salah itu tadi tuh MDR buat pemerintah itu dikenakan 0%. Nah, itu pertimbangannya kenapa ya, Pak? Terima kasih. Oke. Kenapa pemerintah itu 0%? Jadi, contoh pajak deh. Kan sesuatu yang aneh ya Mbak seperti Mbak Rania ya. Iya, Mbak Rania. Pajak dikenakan pajak atau pajak dikenakan fee kan nggak diperbolehkan. Itu. Terus yang kedua, nominal kalau yang government itu rekening penampungannya adalah rekening pemerintah, di mana rekening yang dilakukan di pemerintah itu adalah nominal yang diterima atau dilaporkan invoicing dan dana yang masuk ke dalam rekening mereka itu harus sama gitu. Jadi yang ketiga, fasilitasnya juga adalah fasilitas umum, di mana kan pajak sudah dibayarkan melalui PPh PPN dari selaku pelaku usaha. Berarti seperti itu Mbak Rania. Jadi emang government itu di 0% kan, dan ini kebijakan dari Bank Indonesia juga sih, yang menunjukkan bahwa kenapa kok government sendiri nol gitu ya. Lebih seperti itu Mbak Rania. Baik, Pak. Tapi kalau SPBU juga tetap ya pakai Pertamina gitu kan, dia masih pemerintah juga nggak sih Pak BUMN gitu? Nah, kalau SPBU ini kan tidak hanya Pertamina saja Mbak Rania, ada Shell, ada Vivo, gitu kan, ada Total, dan kan banyak pelaku usaha SPBU kan nggak cuma Pertamina saja, gitu ya. Dan Pertamina sendiri kan maksudnya adalah lembaga BUMN, lembaga pemerintah mencari keuntungan. Di government sendiri kan ada pemerintahan yang dia profit oriented dan dia hanya service oriented gitu kan ya. Kalau BUMN memang wajib harus ada keuntungan, jadi tidak masalah dengan adanya pengenaan biaya-biaya seperti ini. Gitu. Kan kalau yang government tadi kan benar-benar dia jasa masyarakat, government to people, begitu sih. Atau people to government, lebih seperti itu Mbak Rania. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Sama-sama Mbak Rania. Teman-teman yang lain? Apakah cukup? Atau ada yang tanya yang lain lagi?
ada? Saya kembalikan ke Mbak Rika. Iya, Pak. Halo, Pak. Dari saya cukup, Mbak Rika. Terkait dengan Sudah. Denisi dan Chris. Sudah selesai ya, Pak? Iya, nanti bisa dilanjutkan terkait dengan Imani dan ATM sama Mas Andan ya. Baik, Mas Pak. Andan. Ya, baik. Baik, Pak. Pak Adnan ya, Andan ya, Pak Andan. Andan. Oke, Betul. Andan. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak, untuk ilmunya, untuk materinya yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Salam sehat selalu, Pak, dari saya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, sukses Terima selalu, kasih Pak. ya. Sukses buat semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak, Pak. Ya, izin live ya. Iya, Pak. Ya. Selanjutnya materinya lanjut ya dengan Pak Andan. Ya, selamat siang Bu Rika. Apakah suaranya Iya. sudah terdengar, Bu? Terdengar, Pak. Terdengar Oke, suara. baik. Ya. Bisa dilihat materinya, Pak. Oke, baik Bu. Izin saya. Oke. Ya. Oke, Pak. Ya. Kita sudah siap untuk memberikan materinya. Langsung saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Rika. Baik, terima kasih, Pak. Ya, selamat siang teman-teman semua. Nanti untuk 1 jam ke depan sampai jam 12 sebelum istirahat, nanti kita ada 2 bahasan gitu ya, terkait untuk yang produk retail itu nanti ada e-money atau uang elektronik. Kemudian sama satu lagi untuk yang ATM. Jadi nanti kalau ada teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Boleh, langsung aja nggak apa-apa. Oke, mungkin sebelumnya kita izinkan saya perkenalan dulu kali ya. Jadi perkenalkan, nama saya Andan dari Traffic Campaign Retail Sales Group untuk yang PIC handle, salah satu PIC yang handle untuk uang elektronik ataupun e-money. Baik, ini langsung aja pengenalan di awal. Jadi kalau untuk jenis-jenis e-money mungkin dari teman-teman kalau yang sudah sering menggunakan gitu ya, baik itu untuk pembayaran tol ataupun untuk pembayaran transportasi publik, itu mungkin sudah pada familiar gitu ya. Mungkin boleh diinfo dari teman-teman semua, apakah ada yang belum pernah pakai kartu e-money untuk transaksi? Apakah ada? Ada ya? Oke, mungkin jadi gini ya. Jadi kalau untuk uang elektronik itu mungkin sebagai informasi awal adalah dia itu adalah pengganti dari uang tunai. Jadi prinsipnya sama persis dengan uang tunai. Jadi kalau visi kartu ini hilang gitu ya, visi kartu ini hilang, kemudian diketemukan oleh orang gitu ya, itu pun nanti bisa dipergunakan transaksi layaknya kalau ada uang jatuh kemudian dipergunakan untuk belanja, sama persis. Karena memang untuk pada setiap transaksinya dari kartu e-money di sini itu tidak menggunakan PIN, tidak ada verifikasi PIN ataupun tidak ada verifikasi tanda tangan. Jadi sifatnya adalah cashless gitu ya. Kemudian di situ nanti dia bisa dipergunakan karena memang sifatnya adalah kartu e-money di sini tanpa register atau unregistered. Jadi kartunya bisa dipindah-tangankan dari si A ke si B dan kemudian nanti dipergunakan selama sisa saldo dari yang ada di kartu ini eligible, transaksinya akan sukses. Seperti itu. Itu basicnya ya. Kemudian untuk yang saldo maksimumnya gitu ya, saldo maksimum yang ada di kartu itu maksimumnya di 2 juta. Kemudian di per bulannya itu maksimum untuk kemampuan kartu ini dilakukan top up itu di 20 juta. Jadi karena tadi sifatnya unregistered, sehingga untuk mengantisipasi misalkan nanti kartunya hilang atau berpindah tangan, sehingga limitasinya dilakukan proses pembatasan dari 2 sisi, yaitu yang pertama untuk sisa saldonya, maksimum saldonya itu di 2 juta, kemudian kapasitas top up-nya per bulan itu di 20 juta. Sehingga kalau misalkan hilang atau amit-amit berpindah tangan gitu ya, jadi nggak terlalu nyesek lah, karena saldo yang ada di sini memang hanya tadi maksimum di 2 juta. Kemudian kartu ini memang banyak desainnya gitu ya, banyak desainnya, apalagi dari kami Bank Mandiri di sini itu sudah
banyak kerjasama dengan beberapa prinsipal ataupun berbagai mitra ataupun merchant, sehingga dari pihak merchant ataupun mitra tersebut itu bisa melakukan customisasi desain. Nah, kalau mungkin untuk e-money yang reguler, e-money yang di sini, ini adalah e-money yang basicnya kita keluarkan ataupun dari Bank Mandiri yang keluarkan, itu kategorinya e-money reguler. Nah, di sini penjualannya juga paling kita jual ke cabang atau ke beberapa merchant ataupun mitra kita yang melakukan kegiatan pemasaran kerjasama dengan Bank Mandiri. Nanti biasanya menggunakan kartu yang reguler. Akan tetapi kita juga ada e-money yang lisensi. Mungkin terakhir yang kita keluarkan itu ada semacam kayak e-money Derby, ada e-money Gran Turismo. Nah, itu masuk kategori e-money lisensi. Karena kenapa? Masuk kategori e-money lisensi, kita dari Bank Mandiri melakukan proses pencetakan kartunya ini itu tidak bisa fleksibel atau sebebas kalau untuk yang e-money reguler. Kalau e-money reguler di sini, semua item-itemnya ataupun desainnya, komponen desainnya itu sepenuhnya milik dari Bank Mandiri. Tetapi kalau untuk e-money lisensi di sini, untuk aset-aset, misalkan desainnya ataupun gambarnya, aktornya, ataupun ikonnya yang dipergunakan itu milik dari pihak ketiga ataupun si prinsipal. Sehingga kalau dalam waktu proses pencetakan, biasanya kita ada agreement-nya, kemudian nanti di situ mengatur Bank Mandiri akan mengeluarkan sejumlah uang ataupun biaya untuk melakukan proses penggantian sejumlah kartu yang dicetak atas penggunaan aset dari si pihak ketiganya. Sehingga biasanya e-money lisensi di sini itu biayanya pasti akan lebih mahal dibandingkan dengan e-money reguler. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu kita juga ada e-money desain khusus. Nah, kalau e-money desain khusus di sini biasanya kita kerjasama dengan komunitas penggiat hobi gitu ya, ataupun entitas yang non berbadan hukum. Jadi yang tadi ikatan alumni ataupun komunitas mobil, komunitas apa, kita adakan e-money desain khusus, kemudian nanti mereka bikin kartu tersebut sebagai membership dari komunitasnya. Itu possible aja. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada e-money co-branding. Nah, kalau untuk e-money co-branding di sini itu kita contohnya yang sudah familiar banyak gitu ya, banyak beredar itu adalah e-money Indomaret Card. Jadi di sini adalah Bank Mandiri bekerjasama dengan Indomaret untuk menerbitkan kartu, kemudian nanti dari pihak Indomaret akan melakukan kegiatan pemasaran berupa penjualan kartu ini itu ke seluruh outlet-outlet di Indomaret. Nah, sebagai informasi juga misalkan nanti dari teman-teman ada yang membutuhkan kartu, yaitu bisa datang contohnya kali ya ke outlet-outlet dari Indomaret untuk melakukan pembelian kartu yang desainnya adalah desain Indomaret Card, karena tadi hasil dari co-brand antara kita sama co-brand dengan Bank Mandiri gitu. Nah, selain untuk kartu yang diperjualbelikan, kita juga ada kerjasama dengan beberapa institusi ataupun kelembagaan gitu ya, institusi negara ataupun kelembagaan ataupun dengan BUMN lainnya itu untuk penerbitan kartu e-money sebagai ID card. Ini contohnya dengan Kementerian Kesehatan, ada juga dengan Kementerian Perhubungan. Nah, itu kita menerbitkan ID card-nya, kemudian nanti dari situ kita kerjasamakan dengan co-brand. Jadi nanti dari pihak Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak Kementerian Perhubungan itu tinggal memberikan desainnya, nanti kita lakukan review, kemudian nanti kita sesuaikan dengan brand guideline dari e-money itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini informasi detailnya dari untuk e-money reguler tadi ya. Harga jualnya kita ke cabang ataupun ke beberapa merchant kerjasama dengan kita itu di 27.500. Ini sama semua, baik itu di cabang, di mitra kita, di retail market ataupun di e-commerce. Karena kita selain merchant offline, kita juga ada beberapa merchant e-commerce ataupun official store gitu ya. Jadi store kita ada di Blibli, ada di Tokopedia ataupun ada di Shopee, kita juga ada marketplace di situ. Kemudian kita juga melakukan kegiatan pemasaran kartu-kartu kita. Nah, ini contohnya untuk yang e-money lisensi, yang tadi harganya memang pasti akan jauh lebih mahal atau mungkin ya tidaknya bisa sama karena tadi kita ada komponen-komponen biaya yang kita keluarkan kembali untuk kegiatan pembayaran atas karakter ataupun icon yang kita gunakan untuk pencetakannya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk e-money desain khusus. Jadi kalau untuk e-money desain khusus di sini itu memang betul mekanismenya adalah kita kerjasama dengan
badan usaha non berbadan hukum, nanti skemanya kita jual putus. Jadi si ikatan alumni ataupun si komunitas tersebut itu tinggal melakukan pemesanan, misalkan minimal pemesanan pertama itu di 100 bisnis. Jadi nanti misalkan ikatan alumni Universitas Indonesia katakanlah melakukan pemesanan 100, kemudian nanti setelah kartunya kita kirimkan juga invoice. Jadi hanya pada waktu itu ya sudah langsung jual putus, tidak ada proses kegiatan pemasaran dari Bank Mandiri, karena memang kalangan untuk e-money desain khusus ini terbatas hanya untuk pemenuhan dengan si pemohon ataupun si komunitas. Nah, beda halnya dengan e-money co-branding. Kalau e-money co-branding di sini tentunya nanti dari kedua belah pihak itu bisa melakukan kegiatan pemasaran, baik itu dari Bank Mandiri sendiri ataupun dengan mitranya. Contohnya di sini tadi kita sampaikan adalah untuk yang Indomaret gitu ya. Skemanya juga sama, skemanya juga tetap menggunakan jual putus, tetapi nanti untuk yang e-money co-branding di sini itu sifatnya bisa repeat order. Jadi bisa repeat order. Kalau yang tadi untuk yang putus itu untuk akan dengan kebutuhannya, tetapi kalau untuk yang e-money co-branding, contohnya Indomaret Card di sini, itu bisa dilakukan pemesanan ulang atau repeat sesuai dengan kebutuhan dari pihak Indomaret. Tetapi nanti tetap sama. Setelah kita lakukan proses delivery, tentunya nanti dari kita akan lakukan proses penagihan. Nah, kalau harganya sendiri itu paling mahal di 65.000 sampai dengan paling bottomnya itu di 35. Itu nanti tergantung dari quantity. Ada quantity untuk pemesanannya. Seperti itu. Tentunya tadi ya, selain dari desain yang dipergunakan untuk di kegiatan pemasaran, tetapi nanti juga bisa desainnya berupa untuk ID card dari si institusi tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman untuk jenis-jenis e-money? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada saya lanjut. Nah, ini untuk skema-skemanya tadi kurang lebih untuk informasi-informasi harganya itu baik ID card ataupun untuk yang desain khusus ataupun co-branding itu kurang lebih harganya seperti ini. Nah, setelah dari jenis-jenis kartu, ini mau saya sampaikan beberapa informasi terkait kerjasama top up. Jadi misalkan dari teman-teman udah pernah top up gitu ya, top up uang elektronik di Tokopedia, di Shopee, di Linkaja, ataupun di Blibli gitu ya. Nah, skema kerjasama yang kita berlakukan dengan merchant tersebut itu adalah kerjasama top up host-to-host API. Jadi karena di channel Bank Mandiri sendiri untuk top up itu lumayan banyak gitu ya, baik itu channel Bank Mandiri sendiri, baik itu di IDC ataupun di ATM, ataupun di aplikasi mobile banking kita kerjasama dengan beberapa merchant, baik itu merchant offline ataupun merchant online sendiri. Nah, kalau untuk merchant offline, ya contohnya Indomaret ataupun Alfa itu ya, kita harus datang ke store, kita menyerahkan uang tunai, kita top up sejumlah dengan kebutuhan kita. Tapi kita juga sudah memperluas ke ekosistem online, misalkan di beberapa top 5 untuk merchant e-commerce-nya, kita sudah bisa menerima ataupun bisa melakukan top up di 5 e-commerce tersebut. Nah, mekanisme tadi top up API, tentunya basic-nya itu sudah host to host, gitu ya, sudah host to host. Kalau yang di merchant offline itu biasanya masih menggunakan device-nya dari bank gitu ya, device-nya dari bank, kemudian nanti ada semacam kayak kartu top up ataupun kartu debit kasir. Nah, tapi kalau untuk yang host tools di sini itu basicnya sudah menggunakan API, di mana API tersebut itu akan terlink ke satu nomor rekening dari mitra kami, misalkan Tokopedia gitu ya. Berarti nanti Tokopedia sudah menyediakan satu nomor rekening yang akan dijadikan pendebitan ataupun source of fund top up setiap nasabah customer dari Tokopedia melakukan top up di platform Tokopedia. Itu nanti nomor rekening yang akan kami debit adalah nomor rekening dari Tokopedia. Baru nanti nasabah ataupun pengguna dari aplikasi platform Tokopedia-nya tinggal pembayaran baik itu menggunakan wallet ataupun menggunakan PA atau dari debitnya. Seperti itu. Nah, setiap kita kerjasama dengan mitra, tentunya kita syaratkan itu ya, supaya tidak semua merchant online itu mau untuk penerimaan top up. Tentunya kita kasih batasan transaksinya berapa,
kemudian penggendapan dana source of fund untuk top up-nya berapa, itu tentunya kita berikan regulasi secara clear ke beberapa merchant yang mau kerjasama. Sehingga kita juga buka untuk ruang lingkup, jadi selain untuk kerjasama direct, kita juga buka kerjasama melalui skema merchant agregator. Nah, kalau nanti untuk merchant-merchant yang kecil, itu bisa kita arahkan untuk yang melalui merchant agregator. Sehingga nanti untuk kerjasamanya tidak perlu direct lagi ke bank, tetapi nanti sudah bisa dibantu dari pihak merchant agregator. Seperti itu. Nah, potensi bisnisnya dari mana? Nah, kalau untuk potensi bisnisnya, itu dari biaya dari biaya 1.500 yang bisa kita kenakan ke end user. Jadi setiap kali kita top up di Tokopedia, di Shopee, di Link Aja, ataupun di Blibli, ataupun di beberapa merchant retail ataupun offline, itu kan kita kena biaya gitu ya. Ada biaya 1.500. Itu biaya yang memang sudah ditentukan dari pihak regulator, maksimum biaya top up of us yang bisa dikenakan ke end user itu adalah di 1.500. Nah, dari biaya 1.500 itulah yang kita lakukan negosiasi antara kedua belah pihak ataupun 3 pihak apabila melalui merchant agregator yang nanti dibagi menjadi 3 porsi. Seperti itu. Jadi bisnisnya itu pure dari biaya administrasi yang kita kenakan ke end user pada setiap kali top up. Itu. Nah, selanjutnya ini ada produk kami yang namanya Mandiri Fleet Card. Jadi basicnya Mandiri Fleet Card di sini tetap sama, tetap menggunakan kartu e-money, tetapi memang ada beberapa fitur yang kita berikan atau tambahan khusus untuk pengguna dari corporate. Jadi kalau misalkan ada suatu corporate gitu ya, ada suatu perusahaan yang mau mempergunakan kartu e-money sebagai kartu operasional, baik itu untuk driver ataupun untuk operasional dari perusahaan tersebut, itu bisa kita berikan kemudahan berupa 2 hal. Yang pertama itu adalah top up-nya bisa dilakukan secara one to many. Jadi kalau misalkan ada teman-teman top up itu kan biasanya satu persatu gitu ya, satu persatu, kemudian nanti soft-softnya dari teman-teman gitu kan. Nah, kalau secara Fleet Card di sini nanti top up-nya bisa dilakukan one to many, kemudian untuk soft-softnya itu bisa ditentukan cukup satu nomor rekening sebagai rekening operasional top up-nya. Jadi nanti kalau setiap kali top up untuk kartu operasional baik itu driver si A, si B, si C-nya itu bisa cukup menggunakan satu rekening tersebut. Nah, benefit kedua yang bisa kita berikan adalah nanti kita akan berikan namanya reporting. Jadi nanti setiap penggunaan kartu tersebut kita berikan reporting penggunaannya sehingga nanti dari pihak perusahaan, dari pihak institusi itu bisa melakukan kegiatan rekonsiliasi apakah memang sesuai dari peruntukan internal sesuai dengan ketentuan internal. Oh iya, untuk e-money-nya ataupun untuk kartu e-money-nya ini hanya untuk kegiatan yang menunjang perusahaan, ya kan, untuk pembayaran jalan tol, parkir, ataupun SPBU. Tapi nanti kalau misalkan ada kartu yang dipergunakan untuk pembelanjaan di Indomaret ataupun di Alfa ataupun untuk pembelanjaan lain-lainnya, itu tentunya akan ke-capture di menu reporting tadi. Akan ke-capture. Sehingga nanti dari si pihak institusinya, si perusahaannya bisa melakukan proses second, bisa menentukan, oh iya si kartu ini atas nama ini ternyata ada penyalahgunaan. Nanti tergantung dari pihak internalnya mau seperti apa, seperti itu. Nah, tentunya kita juga memberikan benefit tadi selain fitur one to many, kemudian untuk yang reportingnya, yang dimana sebelumnya dari si perusahaan tersebut itu mempergunakan Fleet Card-nya masih menggunakan petty cash gitu ya, masih menggunakan uang cash. Nah, kalau untuk yang menggunakan e-money di sini tentunya nanti semuanya sudah cashless, sudah tidak perlu lagi namanya cash handling, sudah tidak perlu lagi si driver datang ke pool ke kantor pusatnya untuk ngambil cash money-nya atau dana operasionalnya. Nah, sudah cukup digantikan kartunya dipegang sama si driver apabila memiliki kebutuhan sejumlah dana untuk operasional tol, parkir ataupun SPBU tadi, itu bisa request untuk dilakukan top up. Nanti si pemegang kartunya, si drivernya, tinggal melakukan proses update saldo di bank, misalkan tadi di ATM, di edisi ataupun di Livin Bank Mandiri. Seperti itu. Tentunya benefit-benefit ini yang bisa kita berikan ke perusahaan sehingga nanti bisa memberikan nilai tambah dari penggunaan e-money itu sendiri.
Kalau untuk ketentuannya seperti apa, tentunya kita batasi juga untuk suatu institusi yang menghendaki untuk layanan Flipkart di sini untuk minimalnya adalah di 10 kartu, seperti itu. Untuk kartunya pun bisa menggunakan kartu existing, apabila dari pihak si institusi tersebut sudah memiliki kartu e-money, nanti tinggal dilakukan migrasi saja ke Flipkart. Nah, untuk aplikasi Flipkart di sini itu nanti basicnya web based gitu ya, web based ya, sehingga nanti tidak perlu ada instalasi, cukup bisa dibuka di browser yang ada di ini institusinya, baik itu mau Chrome atau Firefox, itu nanti bisa dibuka. Kemudian nanti tentunya untuk penggunaan usernya di sini itu kita bisa lakukan proses cara berjenjang. Jadi kalau misalkan gitu ya, misalkan untuk proses inputnya itu dilakukan dari kemungkinan untuk profilnya, persetujuannya itu bisa dilakukan si user dengan user, tapi dibuat user berjenjang. Ada yang input, ada yang approval. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk yang jenis-jenis e-money, untuk yang layanan top up ataupun untuk yang Flipkart dari teman-teman? Kami persilakan. Oke, tidak ada. Baik. Nah, dari Mandiri sendiri mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Fokus kita di tahun 2023 ini, kita ada 3 hal yang kita fokuskan gitu ya. Yang pertama tentunya itu adalah untuk kegiatan penjualan kartu. Karena setiap aktivitas tadi yang kita harapkan untuk yang cashless, aktivitas transaksi cashless itu tentunya harus kita sediakan terlebih dahulu untuk isi kartunya yang akan kita lakukan penjualan. Kemudian dari situ baru kita nanti tambahkan untuk layanan berikutnya. Kemudian itu berarti revenue dari setiap aktivitas transaksi pembayaran. Ya, kalau untuk yang di sini memang porsinya masih kecil, tetapi dari 3 komponen di sini itu memang 60%-nya aktivitasnya memang disuplai dari aktivitas penjualan kartu, karena memang lumayan banyak aktivitas-aktivitas penjualan kartu yang sudah kita lakukan, apalagi memang kalau kita kebetulan menerbitkan e-money kartu lisensi. Nah, tentunya nanti di sini aktivitasnya akan sangat banyak, karena tadi untuk fokus yang 3 di sini itu memang top-nya ataupun priority-nya itu masih di poin nomor 1 ini. Di sini tentunya untuk pelengkap, karena takutnya nanti kita sudah lakukan aktivitas penjualan kartu, kemudian kartu tersebut kan sifatnya kan bisa dilakukan proses ini ya, isi ulang ataupun reuse, sehingga nanti kartunya bisa dilakukan aktivitas kembali. Nah, tentunya kita berikan tambahan di top up-nya di sini bisa melalui merchant online ataupun merchant offline. Kemudian nanti dari sini akseptansinya, penggunaan dari kartunya untuk kegiatan purchase-nya. Nah, segmen-segmennya apa aja sih yang tentunya kita sudah jalankan di 2023 ini? Yang jelas, kita utamanya, yang paling utama, itu kita ada di public transport. Gitu ya, di transportasi yang sudah moda transportasi ataupun untuk yang dana pembayaran parkir gitu ya, parkir untuk yang skala nasional, tentunya kita juga sudah mulai memperluas lah titik-titik mana saja memang yang dari lokasi tersebut yang existing masih mempergunakan uang tunai atau pembayaran tunai, tentunya nanti akan kita implementasikan untuk pembayaran dari cashless-nya. Salah satunya adalah menggunakan uang elektronik e-money, seperti itu. Kalau untuk yang transportasi publik di Jakarta, mayoritas memang dari awal implementasi itu sudah langsung menggunakan cashless ataupun non tunai, pembayaran cashless ataupun non tunai. Tapi memang ada beberapa lokasi ataupun daerah gitu ya, yang memang dari awal kerjasama, kemudian mungkin sampai dengan saat ini itu masih ada beberapa jalan paralel. Jadi ada yang sudah cashless, gitu ya, sudah ada cashless, itu bisa menggunakan kris ataupun menggunakan uang elektroniknya, kemudian masih jalan paralel untuk pembayaran yang tunai. Nah, itu memang kalau kondisi seperti itu memang kita kembalikan lagi ke si
pemilik lahan ataupun dari si operatornya. Kalau dari kami sendiri harapannya memang untuk setiap aktivitas itu bisa langsung ditentukan apa ya, semacam kayak cut off-nya lah. Karena kalau untuk jalan dua, misalkan ada beberapa pabrik di daerah Palembang gitu ya, misalkan sebagai contoh, itu dia masih dua itu tetap mayoritas ataupun pengguna jasa itu akan cenderung gitu ya, akan cenderung lebih belinya di mana atau mobil di mana. Tentunya harapan kami adalah metode pembayaran yang tunai tersebut itu bisa dihilangkan. Tentunya nanti tetap ada edukasi ya, kurang lebih di 30 hari sebelum pelaksanaan full cashless itu harus ada edukasinya, sehingga si pengguna kartu yang masih mempergunakan yang tunai itu bisa teredukasi, bisa tersampaikan informasinya, sehingga tentunya tadi dia sudah tidak perlu lagi komplain apabila nanti kebingungan untuk mendapatkan kartu ataupun untuk layanan top up-nya. Seperti itu. Dan tentunya selain dari public transport tersebut, masih banyak juga beberapa ini ya, line of business yang kita masuk. Contohnya kalau untuk yang sekarang itu kita juga masuk ke beberapa lokasi dekat. Selain untuk yang memang sudah familiar itu di Alfa ataupun di Indomaret, tentunya kita juga sudah ada beberapa, misalkan di Family Mart, misalkan di lokasi-lokasi lainnya, itu tentunya kita coba perluas, sehingga harapannya adalah tadi si pengguna kartu yang memang mayoritas yang biasa masih mempergunakan di public transport di sini, tentunya nanti sudah bisa juga mempergunakan di jalan seperti itu. Nah, selain dari ekosistem tersebut, kita juga sudah memperluas ke beberapa channel. Contoh-contohnya adalah di bank daerah gitu ya. Kalau di bank daerah itu memang mayoritas yang memang izin sebagai acquiring ataupun issuer dari kartu elektronik. Nah, sehingga harapannya dengan kita kerjasama dengan bank daerah tersebut, kemudian kita perluas untuk kerjasama brand-nya kan, brand gitu, brand kartunya. Nanti brand dari kartunya bisa ditentukan dari bank daerahnya, kemudian nanti desainnya itu juga bisa ditentukan dari bank daerahnya, sehingga dari bank daerah tersebut mendapatkan kemudahan gitu ya, tanpa harus perizinan, tanpa harus mengembangkan dari awal untuk kartunya. Dari sebagainya, tanpa harus melakukan proses akuisisi merchant satu persatu. Untuk penerimaan kartunya, itu cukup dengan kerjasama co-brand dengan Bank Mandiri. 3 hal tersebut itu sudah bisa langsung diberikan benefitnya ke bank daerah. Tinggal branding. Jadi dari mereka, kartunya sudah bisa ditransaksikan di semua channel-channel dari Bank Mandiri, baik itu untuk top up ataupun untuk purchase. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang ekosistem kita lakukan kegiatan itu ada di Padang, di kawasan itu kita berikan di 2 minggu yang lalu. Kemudian tentunya event kita juga bisa melakukan event di Jogja Marathon misalnya. Contoh tentunya nanti kita juga berikan kartu yang mau didesain ya. Nanti kita berikan benefit untuk mendapatkan kartu edisi terbatas tersebut. Nanti bisa kita bikinkan program ataupun tematik untuk menunjang dari event ataupun program tersebut. Seperti itu. Nah, untuk kampanye sendirinya ada selain di channel-channel Bank Mandiri gitu ya, selain channel-channel Bank Mandiri ataupun dari sosial media Bank Mandiri, kita juga sudah beberapa kali kerjasama lisensi kita yang terbaru banget
Gran Turismo. Nah, itu kita kerjasama sesuai dengan yang segmennya gitu ya, karena kan dua-duanya sama-sama otomotif, kemudian kita bikinkan campaign untuk edukasi e-money dan informasi tadi e-money untuk yang Gran Turismo-nya. Seperti itu. Nah, untuk program sendiri kita biasanya sudah rutin kita create untuk beberapa program gitu ya. Contohnya dengan beberapa merchant top kita, Indomaret ataupun Alfa. Tentunya selain dari beberapa merchant yang top ini, kita juga bisa kerjasama dengan merchant-merchant yang kita ada di regional. Itu kita juga sudah existing lah. Baik itu nanti untuk pembayaran, untuk top up-nya, ataupun untuk edukasi terkait penggunaan misalkan di lokasi bandara ataupun di jalan tol yang ada di luas daerah. Itu. Nah, ini contohnya untuk e-money yang sudah pernah kita jalankan programnya, itu yang ada di merchant yang ada di Solo, di Semarang, sekitaran sana, yang ada di Jawa Tengah, itu untuk Call and Go, kita juga sudah sempat jalankan, kita buat juga untuk e-money membership-nya, sehingga harapannya nanti dengan kartu membership di sini, untuk yang Call and Go-nya, itu nanti akan mendapatkan benefit lebih, gitu ya, tentunya, dibandingkan untuk menggunakan metode pembayaran lainnya, seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Kami persilakan. Ada yang mau ditanyakan untuk e-money? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya izin lanjut ke materi terkait untuk ATM gitu ya. Nah, untuk yang terkait ATM, mungkin dapat kami informasikan awal, ini sebaran ATM kami yang ada di 12 regional kami, gitu ya. Yang ada di 12 regional, ini ATM-nya yang sudah tersebar dengan total yang sudah kita bisa breakdown, itu baik di cabang kami, cabang Bank Mandiri, ataupun di public area, misalkan di mall, di stasiun, di bandara, ataupun yang drive-thru, dan tentunya juga ada yang namanya mobil ATM, yang biasanya kita operasionalkan untuk kegiatan ataupun mensupport dari suatu merchant atau suatu institusi yang memang kebetulan tidak ada jauh ataupun dari ATM gitu ya, tentunya nanti kita datangkan mobil ATM. Itu ini untuk informasi awalnya aja. Nah, kalau untuk jenis-jenisnya kita memang ada beberapa. Kalau untuk yang mobile ATM, Mandiri Mobile ATM itu tentunya basicnya dari mobil, kemudian nanti di custom, di situ ada mesinnya gitu ya. Nah, kalau untuk ATM tunai ya standar yang sudah banyak beredar, tapi kita juga sekarang ada namanya CRM. Jadi di situ nanti ATM-nya juga bisa berfungsi sebagai ATM yang biasanya fungsinya umumnya itu hanya untuk tarik, tetapi nanti ATM-nya di situ sudah bisa berfungsi untuk store. Jadi biasanya kalau teman-teman uang tunai itu ya datang ke teller, itu nanti sudah bisa melakukan aktivitas tersebut tanpa harus ke teller, bisa melakukan di ATM store tarik. Ini juga sudah banyak beredar. Jadi nanti di situ tinggal masukkan sesuai dengan denomnya dan kemudian nanti bisa langsung terkredit ke rekeningnya. Itu. Nah, kalau untuk fungsi-fungsinya sendiri, tentunya tadi ada yang tunai sama yang store tarik gitu ya, ataupun yang disebut dengan CRM. Nah, untuk biaya transaksinya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kebetulan belum memiliki ATM Bank Mandiri kebetulan gitu misalkan. Kemudian adanya Bank BNI gitu. Kemudian nanti teman-teman mau ngambil tunai di ATM-nya Bank Mandiri. Nah, itu sekarang sudah tidak dikenakan biaya kembali.
Ya, biasanya kan ada biaya untuk pengambilan yang beda bank karena di situ sudah menggunakan ATM Link ataupun ATM Himbara, itu nanti dari BNI atau ATM BNI atau debit BNI yang ditawarkan ke ATM yang Mandiri itu biayanya sekarang sudah nol ataupun sudah tidak dikenakan biaya lagi. Mirip kayak misalkan kita kartunya ATM Bank Mandiri melakukan pengambilan tarik tunainya juga di ATM Bank Mandiri. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk aktivitas lain, misalkan untuk transfer, kemudian untuk bayar, itu memang masih ada biayanya, gitu ya. Masih ada biayanya. Misalkan untuk transfer ke bank lain, itu di 6.500 atau di 4.000 itu masih ada biayanya. Tetapi kalau untuk yang tarik tunai, untuk yang kartu ATM Himbara, BNI, BRI, dan BTN, itu biayanya sudah free. Seperti itu. Nah, kalau untuk transaksi sendiri, untuk transaksi ulang e-money sendiri, kalau untuk itu di ATM, itu masih free. Gitu ya, masih free. Jadi pengguna kartu debit Bank Mandiri, transaksi top up e-money di ATM Bank Mandiri, itu masih free. Nah, kalau untuk kartu sendiri itu memang dibedakan menjadi dua, on us ataupun off us gitu ya. Nah, untuk simpelnya aja kalau kartu on us itu adalah kartu yang diterbitkan dari Bank Mandiri sendiri. Itu kartunya on us, baik itu debit ataupun kartu kredit, itu berarti kartunya on us. Sebagai contoh, untuk desain-desain yang kartu debit yang sudah kita keluarkan, kemudian ada juga yang namanya kartu off us. Nah, itu kartu yang memang diterbitkan oleh issuer dari bank lain. Seperti itu, baik itu tadi mau ATM bersama, ataupun dari Lima, ataupun dari yang lain-lainnya. Itu kartunya off us. Nah, untuk biaya-biaya tetap tadi ya, ikut yang tadi materi sebelumnya. Nah, kalau perbandingan sendiri antara ATM yang tunai sama untuk ATM yang store yang tarik tunai atau yang CDM, itu ada beberapa tentunya gitu ya. Kalau untuk yang ATM biasa itu tentunya semua fitur sudah bisa. Tapi memang perbedaannya hanya di store-nya saja. Kalau untuk yang ATM di sini fungsi sama persis bayar, beli, transfer, tarik itu sudah masih bisa. Tapi kalau untuk yang CRM yang memiliki satu kelebihan, dia juga bisa tarik, tetapi dia bisa melakukan kegiatan penyetoran seperti layaknya kalau kita ke teller. Nah, tentunya dari kegiatan aktivitas penyetoran tersebut itu sampai dengan saat ini memang tidak ada biaya. Ya, tidak misalkan kita store uang tunai 1 juta gitu, itu tidak ada biaya yang dikenakan. Tetapi itu untuk pembatasan dari limitasinya kita sesuaikan dari kartu debit si nasabahnya. Misalkan pada waktu saya mau melakukan proses aktivitas store, saya masukin kartu debit saya. Nah, kalau kartu debit saya gold, itu berarti limitasinya per hari itu di 50 juta. Jadi limitasinya ada 2, berdasarkan jenis kartunya 50 dan 100. Seperti itu. Nah, kalau sampai dengan saat ini untuk denominasinya itu memang masih ada 2 ya, untuk 50 dan pecahan 100.000 aja. Itu. Nah, kalau di sini ini adalah limitasi dari ataupun limit dari jenis-jenis per kartu, misalkan baik itu silver, gold, platinum ataupun platinum khusus, itu kurang lebih sama. Cuma mungkin kalau untuk aktivitas bayar, beli, isi ulang, khusus untuk yang jenis kartu platinum khusus itu memiliki kemampuan dia sesuai dengan saldo, sudah tidak tanpa pembatasan lagi, kecuali dibandingkan dengan yang silver, gold, ataupun yang platinum. Seperti itu. Nah, kalau untuk pengelolaan ATM, baik itu yang tunai ataupun yang store, baik itu yang store tarik gitu ataupun CRM, itu yang jelas kita harus lakukan tapping terlebih dahulu. Gitu ya. Kita tappingkan terlebih dahulu, apakah nanti kita akan melakukan proses deploy ataupun penempatan itu di lokasi-lokasi, misalkan di public area, di suatu retail market, ataupun nanti kita lakukan lokasi di gedung ataupun di perkantoran. Itu tentunya kita lakukan mapping, kemudian nanti selain dari lokasinya, apakah tentunya
lokasi tersebut memang aman, jauh dari vandalisme, ataupun nanti dari lokasinya tersebut itu memang, oh iya ternyata dari lokasi yang mau kita deploy itu 500 meternya memang sudah ada ATM kita juga, ATM mandiri. Nah, itu tentunya nanti akan kita jadikan pertimbangan dalam proses review apakah memang proses penempatan ATM baru tersebut akan kita jadi laksanakan atau memang akan kita ganti lokasi yang baru, seperti itu. Nah, untuk penilaian ATM sendiri itu kita berdasarkan kuadran gitu ya. Jadi untuk suatu lokasi ATM yang kita sudah pasang, baik itu di public area ataupun itu di suatu lokasi tertentu kantoran, itu tentunya ATM tersebut kita breakdown berdasarkan penilaian. Istilahnya kalau di kami adalah kuadran. Jadi ATM yang bagus ya A, B gitu ya tentunya kuadrannya. Tapi kalau nanti C, D, E ya nanti pasti tentunya kita akan lihat lagi. Oh iya ternyata kuadran ataupun penilaian ATM di sini D karena memang lokasinya itu di suatu kantor. Kemudian kantor di sini untuk masuk ke sini, masuk di lokasi gedungnya itu memang aksesnya terbatas. Dan kalau hari Sabtu Minggu memang gedungnya tutup gitu ya misalkan. Nah tentunya nanti dengan adanya beberapa analisa penyebab tersebut tentunya nanti akan kami ajukan apakah memang dilakukan kegiatan relokasi ataupun nanti reposisi seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang kategorinya tentunya nanti kami juga akan selain penilaian tadi ya, penilaian dari ATM sendiri tentunya kami akan kategorikan kembali ATM tersebut menjadi ATM yang reguler atau untuk ATM yang special request. Misalkan kategori reguler gitu ya, akan kita tempatkan di suatu outlet ataupun di suatu lokasi gedung kantor gitu, itu tentunya masuk kategori ATM reguler. Tetapi kalau nanti untuk kebutuhan bisnis, kemudian nanti sesuai dengan permintaan dari institusi terkait ataupun pihak terkait, itu bisa kita kategorikan menjadi ATM special request. Tentunya kalau ATM special request di sini tentunya pasti akan kami approve gitu ya. Pasti akan kami approve tentunya hanya untuk yang mendukung potensi bisnis ataupun dari bisnis-bisnis lainnya atau bisnis turunannya. Karena memang untuk deploy ATM, kemudian nanti untuk proses maintenance, proses cash pick up ya itu kan ada biayanya ya. Karena takutnya kalau nanti memang dari performance ATM-nya atau kuadrannya tadi itu memang jelek, gitu ya. Kemudian biaya yang kita keluarkannya memang tinggi, apalagi memang di lokasi strategik gitu ya, aksesnya memang terbatas. Nah, tentunya kan biaya yang akan kita keluarkan kan pasti akan lebih mahal. Nah, tentunya nanti juga bisa kita jadikan pertimbangan dalam proses mapping ataupun proses relokasinya. Seperti itu. Nah, kalau dari proses mapping tadi yang sudah dijalankan, tentunya biasanya di situ donasinya hanya 100.000, kemudian nanti bisa kita berikan donasi yang 50.000 misalkan. Atau misalkan nanti kalau lokasi-lokasi tertentu gitu ya, lokasi-lokasi tertentu kemudian masih membutuhkan donasi yang di bawah itu, misalkan 20.000. Nah, itu tentunya nanti juga bisa kita analisa, kemudian nanti kita bantu. Atau untuk langkah selanjutnya itu bisa kita namanya branding. Jadi kalau untuk existing untuk itu branding kan memang branding ini ya, branding standar lah, branding standar. Jadi nanti tentunya ATM juga masih menjadi potensi untuk kita jadikan branding ataupun nanti edukasi terkait hal-hal tertentu yang kita mau inginkan itu bisa kita munculkan juga di screen dari ATM-nya. Seperti itu. Itu juga bisa kita jalankan. Misalkan tadi dari lokasi awal di lokasi gedung ternyata ditaruhnya di gedung paling belakang. Nah, padahal di belakang ini aksesnya juga susah. Nah, nanti mungkin apakah memang possible ya kita lakukan reposisi mungkin di gedung depan. Lakukan reposisi di sini itu nanti banyak banyak pengguna yang memang untuk menuju ATM tersebut tentunya akan lebih fleksibel dibandingkan
Kalau nanti kita mau ke ATM tapi harus menukar ID card terlebih dahulu, nukar akses terlebih dahulu, atau harus naik ke lokasi tertentu. Tentunya pasti akan lebih impact kalau memang lokasinya tersebut lebih gampang dijangkau. Nah, untuk yang tindak lanjut selanjutnya, kalau memang ATM tersebut memang tidak berpotensi bisnis yang bagus, tentunya bisa kita lakukan relokasi. Nah, relokasi di sini tentunya tadi yang dari lokasi A ke lokasi B, yang memang dari lokasi A-nya yang kurang bagus, tentunya nanti kita pertimbangkan bisa dipindahkan, bisa di-deploy ke lokasi B, pertimbangan seperti itu. Nah, kalau untuk biaya transaksinya, untuk yang di channel kita, baik itu yang ada di cabang, di call center, di EDC, di ATM, ataupun di mobile banking, tentunya untuk transaksi yang ada di ATM, transaksi yang secara self-service dilakukan di ATM oleh nasabah, itu dari sisi biayanya itu akan lebih efisien 7 kali dibandingkan untuk transaksi yang di cabang. Kenapa kok transaksi di cabang ini lebih mahal? Tentunya tadi untuk kita ngebangun suatu cabang, tentunya kita harus ada lokasi, ada bangunannya, kemudian ada hardware-nya, ada software-nya, kemudian juga harus ada pegawainya gitu ya. Nah, tentunya biaya tersebut pasti akan lebih mahal. Nah, tapi kalau kita transaksi menggunakan ATM, kita cukup menyediakan satu mesin ATM-nya, kemudian tentunya sistemnya. Ada hardware-nya, ada sistemnya. Nah, nanti untuk transaksinya, kalau yang di cabang harus ke teller, harus ke customer service. Tetapi kalau di ATM, tentunya harus dilakukan secara self-service oleh si pemegang kartu. Sehingga dari cost transaksi pada transaksi yang dilakukan, itu jauh akan lebih murah dibandingkan untuk yang di cabang. Tapi kalau di channel kami, secara overall itu memang paling murah, ya paling murah itu ada di mobile banking. Karena dari device sendiri itu dipunyai atau dipegang oleh si customer-nya, si end user-nya sudah memiliki handphone, misalkan smartphone, Android ataupun iOS ya. Kemudian dari bank cukup mendefine satu aplikasi, server, kemudian nanti dari situ fitur-fiturnya. Nah, dari si penggunanya menggunakan device sendiri, tentunya tadi jauh lebih murah dibandingkan transaksi yang ada di cabang. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari secara overall di produk-produk bank mandiri, ATM sendiri itu nomor 2. Ya, nomor 2 untuk tingkat efisiensinya dibandingkan transaksi di cabang. Tentunya nomor 1 tadi di aplikasi mobile banking ataupun di bank mandiri. Seperti itu. Nah, kalau untuk beberapa strategi ya, strategi untuk peningkatan dari fee-base tadi untuk meningkatkan performance gitu ya, performance dari ATM-nya, tentunya kita akan lihat dulu apakah lokasi yang akan kita tempatkan atau lokasi yang akan kita gunakan deploy ATM di sini itu strategis atau tidak. Itu tentunya menjadi bahan pertimbangan lah. Kemudian dari sisi keamanan tentunya. Keamanan apakah memang lokasi sekitarnya masih banyak lokasi yang kosong gitu ya. Misalkan masih banyak tanah ataupun gedung yang memang sudah tidak terpakai. Nah, tentunya kalau nanti lokasi-lokasi tersebut sudah kita perhitungkan, harapannya tadi selain dari sisi keamanan, pendapatan dari ATM-nya, performance ATM-nya diharapkan juga bagus. Gitu. Nah, tentunya selain dari lokasi penempatan yang kita harapkan, itu nanti kita juga berikan informasi-informasi tambahan, signage misalkan, ataupun nanti petunjuk ATM. Jadi kalau dari teman-teman itu sekarang membutuhkan ATM terdekat gitu ya, terus kemudian buka di Google Map, itu juga bisa dibantu. Kita juga sudah memperluas sampai segitu untuk tadi memberikan informasi tambahan ke pengguna apabila memang di lokasi tersebut dia ingin mengendaki atau mencari lokasi ATM terdekat. Seperti itu. Dan tentunya selain dari tadi penempatan lokasinya, signage-nya, kemudian ada di situ, kita juga harapkan adalah kebersihan dan keamanannya, gitu ya. Tentunya tadi untuk kebersihan dan keamanan di sini kita juga sudah rutin ada pihak ketiga kami yang survei. Tapi kalau untuk keamanan tentunya ini berpengaruh pada yang tadi, yang hal utama penempatannya memang lokasi tersebut memang aman atau tidak, seperti itu.
Nah, khusus untuk ATM yang tertarik atau yang CRM, itu kita juga lakukan evaluasi. Selain dari yang 3 di atas, itu juga untuk proses penyetorannya. Itu juga harus imbang gitu ya. Jadi memang kalau untuk khusus yang tertarik di sini, kita nanti akan lakukan gitu ya, akan lakukan evaluasinya, cuma berdasarkan untuk transaksi tariknya aja, tetapi juga harus berbarengan dengan aktivitas penyetorannya. Apakah memang efektif tidak untuk ATM CRM ini dilakukan proses deploy pemasangan di lokasi tersebut, seperti itu. Nah, kalau untuk lokasi-lokasi sendiri yang memang ini ya, lumayan bagus itu ya, contohnya itu di suatu mall ataupun di suatu komplek pasar, pusat perbelanjaan, itu bagus. Memang ada tadi aktivitas-aktivitas dari penjual yang memang transaksinya masih menggunakan cash, kemudian tanpa harus datang ke cabang, dia sudah bisa menyetorkan dana tunainya tadi, itu langsung ke CRM, kemudian sudah bisa langsung terkredit ke rekening yang dikehendaki. Gitu. Nah, ini informasi-informasi saja untuk beberapa strategi yang tentunya tadi bisa mendapatkan performance untuk ATM-nya gitu ya. Nah, ini yang tadi yang sudah disampaikan. Jadi kalau sebaran CRM kita, sebaran ATM tunai, tarik tunai kita yang memang banyak, itu memang kita deploy di cabang. Itu paling banyak gitu ya. Paling banyak kita deploy di cabang. Karena tentunya tadi harapannya si pengguna atau pengunjung yang datang tanpa harus datang ke teller, dia sudah bisa melakukan self-service di ATM CRM-nya. Kemudian selain itu kita juga ada di pusat perbelanjaan untuk mengakomodir dari aktivitas-aktivitas penjual tadi. Jadi tanpa harus datang ke cabang sudah bisa melakukan kegiatan penyetoran. Kemudian di beberapa gedung dan juga public area, tentunya kita juga sudah support di situ. Nah, kalau dari sisi produktivitasnya sendiri memang karena dari masyarakat memang masih teredukasi, masih banyak yang teredukasi kalau harus tertarik itu melakukan penyetoran itu harus datang ke teller. Ya, memang dari produktivitas CRM kita yang masih banyak yang masih dominan itu ada di masih paling banyak ya, paling banyak ya. Tetapi selain dari cabang ada beberapa public area ataupun di public ini ya public transportnya di SPBU itu juga lumayan banyak untuk aktivitas penyetorannya ataupun produktivitas penggunaan dari CRM-nya seperti itu. Nah, ini beberapa contoh finance yang bagus dan tidak bagus. Jadi contohnya kalau yang bagus itu jelas adalah dari jauh pun sudah kelihatan. Jadi kalau kita mencari manual untuk lokasi ATM terdekat, itu kalau finance-nya jelas terlihat seperti ini, tentunya kita dari jauh sudah bisa melihat. Kemudian nanti kita tinggal mendatangi lokasi tersebut. Tapi kalau finance-nya tersebut itu memang numpuk gitu ya, numpuk, kemudian ketutup sama materi yang lain, tentunya ya seperti ini kurang bagus lah, sehingga harapannya dari jauh itu sudah bisa terlihat dengan jelas. Seperti itu. Nah, kalau di sini untuk beberapa performance-nya tadi yang sudah kita bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi per regional kami, ini sebagai contoh saja. Nah, ini penilaiannya, penilaian ATM kami, ataupun yang bisa disebut dengan kuadran, itu yang paling bagus A tentunya. A itu apa aja, itu harus minimum transaksinya di 7.000 transaksi, kemudian pendapatan yang didapatkan di 3 juta. Pendapatan ini nanti dapatnya dari apa? Ya tadi contohnya, misalkan transfer antar bank, atau misalkan pembayaran, pembelian, itu kan pasti ada biaya yang dikenakan kan. Kita bayar PLN atau beli pulsa, nah itu masuk menjadi pendapatan. Seperti itu sebagai contohnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Kami silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik itu dari
Imani ataupun dari ATM? Silakan dari teman-teman. Oke, mungkin kalau tidak ada izin mungkin saya sampling aja ya. Mungkin dengan Mbak Mala, Mbak Mala. Mbak Mala, untuk uang elektronik yang sudah dipunyai, apakah sudah ada Mbak? Atau memang belum sama sekali? Boleh ceritakan Mbak Marsha, Mbak Mala, sorry. Iya Pak, saya sendiri belum punya uang elektronik sih Pak. Belum ada ya? Oke, baik. Iya. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah punya uang elektronik? Boleh bercerita? Saya, Pak. Dengan Mbak Dia. Iya, Pak. Saya punya Indomart Card itu loh, Pak. Oke, kalau Mbak Dia sendiri, untuk aktivitas kartunya sendiri dipergunakan untuk aktivitas apa, Mbak? Biasanya? Untuk KRL, Pak. Karena saya kan masih ada matkul ya, jadi saya kuliah tuh setiap Jumat atau nggak Sabtu. Saya selalu pakai itu, Indomart Card-nya. Dari mana ke mana, Mbak? Kenapa? Dari mana ke mana? Bekasi ke Lenteng Agung, Pak. Oh, ke Lenteng Agung ya. Oke. Nah, itu mungkin contohnya tadi dari Mbak Dia gitu ya. Jadi kalau memang masih online sih mungkin lebih enak gitu ya. Tapi kalau memang offline dan kemudian ada kebutuhan, misalkan dari teman-teman mau nyobain yang namanya LRT gitu ya. LRT yang baru beroperasi per kemarin, itu nanti tentunya kan teman-teman butuh tuh yang namanya uang elektronik, baik itu Indomaret ataupun jenis-jenis lainnya. Nah, nanti kalau mau nyobain LRT, misalkan dari sini, dari Duku Atas ke Bekasi gitu, pengen tahu sih gimana sih nyobain LRT. Nah, nanti bisa. Kemudian tentunya kalau nanti dari teman-teman punya gitu ya, kemudian memang belum berbank gitu ya, belum memiliki rekening bank mandiri atau belum berbank bank mandiri, nah, teman-teman kalau mau isi ulang tidak perlu khawatir gitu ya. Nanti teman-teman bisa pakai Tokopedia tadi. Kalau akun Tokopedia pasti teman-teman punya semua ya, atau Shopee gitu. Pasti saya rasa pasti akan lebih punya akunnya gitu kan. Nah, nanti bisa top up melalui situ. Jadi sudah tidak perlu lagi cari Indomaret ataupun cari Alfa terdekat. Jadi dari teman-teman bisa top up sendiri di rumah. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada untuk yang terkait penjelasan dari Imani ataupun untuk yang ATM, mungkin saya cukupkan dari saya. Nanti bisa lanjut lagi setelah materi dari materi yang lain ya untuk channel-channel lainnya. Mungkin dari saya cukupkan. Terima kasih. Selamat siang. Halo, Mbak Rani. Siang, Pak. Siang Pak, maaf Ya, Pak, gimana, Mbak? sebelumnya apakah materinya akan dikirimkan Pak? Oke, gimana? Boleh. Nanti saya share melalui chat sini aja atau gimana? Mungkin biasanya sih dari itu ya Pak, ke Mbak Rika dulu. Oh, oke. Baik. Kalau gitu nanti materinya saya sampaikan ke Mbak Rika aja ya. Aja teman-teman bisa pelajarin lah di situ. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi Mbak? Oke, baik. Terima kasih, selamat siang. Ini berarti untuk waktunya ini ya, break dulu ya berarti ya? Iya, betul Bapak. Oke, baik. Atau Mbak Rikanya masih ada? Kami kembalikan ke Mbak Rika. Tidak ada ya? Oke, baik. Mungkin dari saya cukup gitu ya teman-teman. Nanti kalau apabila ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh, silakan